Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Oke dulur, kali ini saya akan menyikapi beberapa pertanyaan dari salah satu dulur kita. Ini ada salah satu dulur kita yang memberikan pertanyaan, Bang, apakah ada kaitannya antara logo Kabupaten Kediri dengan cerita soal Satria Piningit, Ratu Adil atau Budak Angon dan lain sebagainya. Oke ya. Terus yang kedua, Bang, apakah benar new normal atau kebijakan new normal yang diambil pemerintah ini berdasarkan bisikan dari Eyang Sabdo Palon yang ada di Alas Purwasana? Karena ini ada salah satu orang yang mengatakan seperti itu. Oke ya dulur ya, langsung saya sikapi ya. Untuk yang pertama, kalau soal logo pemerintah Kabupaten Kediri dengan apakah ada kaitannya dengan cerita soal Satria Piningit atau Budak Angon atau Ratu Adil dan lain sebagainya, itu saya sangat yakin ya dulur ya, ada kaitannya. Karena logo pemerintah daerah itu tidak mungkin ya dulur mengambil serta-merta tanpa ada filosofi atau makna ya dulur ya. Jadi saya sangat yakin logo pemerintah Kabupaten Kediri itu ada kaitannya dengan cerita soal Ratu Adil atau Satria Piningit dan lain sebagainya ya dulur ya. Kok saya berani mengatakan ada kaitannya antara logo pemerintah Kabupaten Kediri dengan cerita soal Ratu Adil atau Satria Piningit dan lain sebagainya? Karena dalam logo pemerintah Kabupaten Kediri itu ada berbagai simbol ya dulur ya di situ ya. Ada macam-macam simbol ya dulur di situ ya. Nah, ini saya ambil 3 simbol saja ya dulur ya sebagai bentuk referensi kenapa saya yakin kan gitu ya. Di situ saya ambil 3. Yang pertama adalah simbol Sungai Brantas. Yang kedua adalah simbol Gunung Kelut. Terus yang ketiga adalah simbol Ganesha. Ganesha putra Dewa Siwa atau putra Batara Siwa. Di sini jelas ya dulur ya. Saya ulangi lagi ya. Kenapa saya yakin logo pemerintah Kabupaten Kediri itu ada kaitannya dengan cerita soal Ratu Adil atau Satria Piningit dan lain sebagainya. Karena saya ada referensi 3 simbol ya dulur ya. Yang pertama Sungai Brantas, yang kedua itu Gunung Kelut, dan yang terakhir adalah putra Dewa Siwa yang bernama Ganesha ya dulur ya. Jadi kenapa saya kok yakin ada keterkaitan dengan cerita Ratu Adil atau Satria Piningit dan lain sebagainya, karena referensi 3 simbol itu tadi ya dulur ya. Terus dulur yang kedua, kebijakan new normal yang diambil pemerintah ini kan tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dan ekonomi rakyat Indonesia ya dulur ya. Jadi kebijakan new normal ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dan ekonomi rakyat Indonesia. Referensi pemerintah mengambil kebijakan new normal ini saya yakin murni dari evaluasi atau kajian kebijakan-kebijakan yang sebelumnya ya dulur ya. Artinya bagaimana? Jadi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dievaluasi, akhirnya pemerintah mempunyai beberapa opsi, salah satunya opsi new normal ini ya dulur ya. Akhirnya pemerintah mengambil langkah atau kebijakan untuk menerapkan new normal ini ya dulur ya. Jadi new normal ini saya ulangi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dan untuk menyelamatkan ekonomi rakyat Indonesia. Adapun jika ada yang bilang atau mengatakan ini referensi atau mendapat bisikan dari Eyang Sabdo Palon yang ada di Alas Purwasana, itu anggap aja angin lalu ya dulur ya. Jadi yang jelas referensi
kenapa pemerintah mengambil kebijakan new normal ini berdasarkan dari evaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebelumnya. Dari sini sudah jelas ya dulur ya. Kalau sudah jelas, cukup sekian pembahasan hari ini, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan, dan saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Sudilah untuk dimaafkan. Saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.